Akhir-akhir ini banyak sekelompok orang yang mengaku dirinya paling benar. Mereka dengan pongahnya menyatakan bahwasanya amaliyah orang lain adalah sesuatu yang salah dan merupakan bid'ah. Mereka menganggap dirinya atau alirannya adalah yang paling sunnah. Ini merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan bagi umat Islam, karena aliran-aliran yang seperti ini berpotensi menimbulkan perpecahan yang luar biasa. Hal ini dikarenakan menuduh orang lain melakukan kesesatan atau bid'ah. Itu sama saja dengan menyatakan bahwa orang lain itu mengamalkan ajaran yang salah. Padahal pada dasarnya di dalam agama Islam kita tidak diajari untuk menjadi seperti itu. Karena Islam itu sebenarnya adalah satu dan harus bersatu. Namun keberadaan orang-orang dengan pemikiran atau aliran dan ajaran yang menyatakan dirinya sebagai yang paling benar, itu benar-benar melukai rasa bersatu dalam umat Islam. Akibatnya timbul di mana-mana perselisihan. Baik perselisihan secara pendapat dengan cara yang masih bisa diterima, atau bahkan sudah menjurus kepada perpecahan yang nyata. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam haruslah waspada. Jangan sampai kita terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Salah dan benar di dalam ajaran Islam itu hanya Allah yang berhak menentukan dan bukan manusia. Selama seseorang masih memiliki dalil, masih memiliki rujukan yang jelas di dalam amaliyahnya, maka orang itu tidak bisa disalahkan. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam kaidah fikih, la yunkarul muhtalafih innama yunkarul mujma'aleh. Sesuatu yang masih dihilafkan tidak boleh diingkari atau dianggap sebagai kesesatan. Yang boleh diingkari itu adalah sesuatu yang sudah dimufakati, seperti wajibnya sholat. Kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya sholat duhur, asar, maghrib, isya itu tidak wajib, maka itu harus diingkari karena dalilnya sholat itu jelas. Akan tetapi kalau hanya masalah seperti tahlilan, maulidan, dan lain sebagainya, itu sebenarnya di dalam Islam tidak ada dalil yang jelas yang menyatakan keharamannya. Bahkan jika bicara dalil, lebih banyak dalil yang menyatakan kebolehannya. Karena tahlilan, maulidan atau yang lain itu di dalamnya mengandung amaliyah-amaliyah yang bagus, seperti sholawat Nabi, seperti doa, ayat-ayat Al-Quran, yang mana di dalam agama Islam itu malah dianjurkan. Oleh karena itu orang-orang yang menyalahkan, menganggap bid'ah kepada sesuatu kebaikan yang seperti ini, apalagi kemudian menganggap dirinya adalah yang paling sunnah atau yang paling benar, ini benar-benar merupakan sesuatu yang sangat merisaukan dan meresahkan. Saya teringat kepada hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim yang menyatakan bahwasanya di akhir zaman akan muncul suatu kelompok yang dianggap sebagai tanduk setan, yang mereka melakukan amal ibadah dengan sangat baik, membaca Quran dengan sangat baik, akan tetapi mereka malah menjadi tanduk setan yang menghancurkan umat-umat Islam itu sendiri karena pemikiran mereka. Dan rupanya aliran ini muncul di akhir-akhir zaman ini sebagaimana nubuatan dari Nabi. Dan aliran-aliran ini sekarang di Indonesia menyatakan dirinya sebagai aliran Salafi Wahabi, yang mana dengan jelas menunjukkan akibat yang memecah belah kepada persatuan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu berhati-hatilah untuk mengikuti suatu aliran atau kelompok. Jangan terpikat hanya dengan slogan, tapi lihatlah cara mereka menyampaikan ajarannya. Kalau mereka menyatakan dirinya sebagai aliran yang paling benar, sedangkan yang lain adalah salah, maka jelas mereka adalah tanduk setan yang diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.